Jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga pada pemilu 2024, partai politik mulai berakrobat untuk mencari sekutu koalisinya. Salah satu partai yang terbilang aktif mencari rekan koalisi adalah Partai Amanat Nasional atau PAN yang digawangi oleh Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Pada bulan Mei 2022, PAN bersama Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Namun seiring perjalanan waktu, koalisi ini tak kunjung mendeklarasikan calon presiden serta calon wakil presiden yang diusungnya. Belakangan, P3 malah lebih dulu menunjukkan dukungannya pada Ganjar Pranowo, calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seakan tak mau ketinggalan, PAN malah memperlihatkan manuvernya dengan mengunjungi kantor DPP PDIP pada Jumat 2 Juni silam. Namun dalam pertemuan pertama PAN dengan PDIP ini rupanya belum ada kesepakatan. Akankah PAN ikut mengusung Ganjar yang merupakan bakal capres dari PDIP? Manuver politik PAN kemudian dilanjutkan dengan menggelar pertemuan bersama elit Partai Gerindra. Hari ini, sejumlah elit Partai Gerindra mendatangi kantor DPP PAN di Bilangan, Jakarta Selatan. Namun, berbeda saat mengunjungi kantor DPP PDIP. Di pertemuan hari ini tak nampak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Lantas apa tujuan dari berbagai manuver politik yang dilakukan PAN? Benarkah PAN akan setuju berkoalisi jika Ganjar atau Prabowo setuju untuk berpasangan dengan Erick Thohir? Akankah PAN kembali bernostalgia dengan menjalin koalisi bersama Gerindra, seperti yang pernah terjadi pada Pilpres 2014 serta 2019? Atau justru menjalin koalisi baru dengan PDIP untuk Pilpres 2024 mendatang? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kalau pergerakan PAN ini disebut akrobat, berarti akrobatnya lincah banget. Kalau disebut striker, berarti ini determinasinya juga luar biasa, kenceng. Nah, kita akan lihat, kita akan bahas nanti bagaimana petanya, kira-kira partai mana yang akan menerima sodoran ataupun juga tawaran dari PAN. Apakah PDIP yang mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, ataukah Gerindra yang bertemu pada siang tadi, yang kabarnya juga akan memajukan ataupun juga mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sebelumnya kami akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat PAN ini dari pemilu beberapa tahun belakangan ini bekerja sama dengan siapa, berkoalisi dengan siapa. Kita akan lihat bersama. Inilah dia koalisi PAN dalam Pilpres 2019. Anda bisa lihat di sana mendukung pasangan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Ada beberapa partai lainnya juga yang memutuskan berkoalisi mendukung pasangan ini. Pilpres 2019 yang begitu ramai pada saat itu. Dan sebelumnya kita akan mundur 5 tahun lagi dari 2019. Tepatnya adalah Pilpres 2014. Juga perpasangan Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa yang artinya PAN ini memiliki kenangan yang cukup manis bekerja sama dengan Gerindra. Kalau hubungan bisa-bisa pada masa ini disebut CLBK, cinta lama bangkit kembali. Nah, apakah betul itu akan terjadi? Baik, untuk bisa membahas mengenai hal ini, kira-kira akan berkoalisi dengan siapa, bagaimana kemudian mempengaruhi konfigurasi peta politik jelang pemilu 2024, karena sebelumnya kita tahu juga KIB, ini anggotanya adalah Golkar, kemudian ada PAN, ada P3, tapi sekarang masing-masing sudah menuju ke partai yang dituju. Kita akan lihat pergerakan PAN. Sudah hadir di samping saya, menemani saya di studio, Kang Ujang Komarudin sebagai pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ujang. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Makin seru, Kang Ujang, pergerakan partai-partai ini. Ya, siap. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut, Kang Ujang. Dan berikutnya bergabung dengan kita untuk bisa memberikan pandangannya dan juga informasinya. Ini para narasumber dari luar.
bergabung secara daring. Yang pertama mewakili PAN akan memberikan keterangannya kepada kita, Mas Eko Hendro Purnomo atau yang biasa kita kenal juga nama panggungnya Mas Eko Patrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Eko. Assalamualaikum Mbak Putri sama Kang Ujang. Siap. Kabarnya? Waalaikumsalam, Bang Eko. Baik. Amin. Ya, selain Mas Eko juga akan memberikan pandangannya bagaimana kemudian pertemuan-pertemuan ini mengarah kemana, kemudian juga mempengaruhi peta perpolitikan koalisi partai-partai. Pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Karim. Waalaikumsalam, selamat malam Putri, Kang Ujang, Mas Eko. Baik. Nah, ini kita akan langsung saja berbincang mengenai hal ini. Mas Eko, ini PAN ini seperti iklan. Jadi siapapun capresnya, cawapresnya yang disodorkan oleh PAN adalah Erick Thohir. Kira-kira dari dua partai yang sudah ditemui, baik itu Gerindra pada hari ini ataupun juga PDIP pada Jumat lalu, siapa kemudian yang lebih menerima tawaran dari PAN dengan tangan terbuka, Mas Eko? Ya, jadi saya lihat kalau Pak Erick Thohir ini kondisinya ya sebenarnya diterima oleh siapa aja kalau saya melihat memantaunya. Hanya kan kondisinya adalah tinggal berhitung PDI karena juga banyak alternatif lain gitu ya. Karena juga koalisi yang dibangun kalau PDI Perjuangan kan dengan P3 juga P3 mengajukan orang, terusnya dari internal PDI Perjuangan juga sudah ada orang gitu. Tapi untuk Erick Thohir mereka juga terbuka juga. Demikian juga dengan Gerindra gitu ya. Mereka juga welcome. Artinya welcome, mereka juga punya kan sebelumnya sudah membangun koalisi dengan PKB, lalu juga ada kandidat untuk cawapresnya, lalu dari eksternal dari kedua partai tersebut juga ada gitu. Pada saat kami ajukan Erick Thohir juga mereka tidak keberatan. Karena apa? Saya melihatnya mereka kenapa terbuka dengan Erick Thohir? Satu, figur mudanya dapat. Lalu juga berkaitan dengan survei dan sebagainya, sekarang peringkat pertama. Yang ketiga, ini yang lebih penting lagi, dan ini poin buat saya. Erick Thohir ingin melanjutkan kerja-kerja dari Pak Jokowi kalau kita melihatnya seperti itu. Jadi inilah yang dibangun oleh Partai Amanat Nasional untuk diajukan kepada partai-partai lain. Dua-duanya menerima dengan tangan terbuka, dua-duanya menerima opsi tersebut. Tapi kansnya mana yang lebih besar persentasenya kalau dilihat dari hasil pertemuan dengan dua partai ini, Mas Eko? Gini, kan kalau PDI Perjuangan kan baru kemarin saja kita baru diajak silaturahmi. Jadi kami yang diundang ke sana silaturahmi. Dan judulnya kan silaturahmi dan kerjasama. Namun kita belum bisa bekerja sama karena kita baru pertama kali. Dan mungkin minggu depan sudah Mbak Puan diarahkan oleh Bu Mega untuk bersilaturahmi, berkomunikasi dengan PAN. Maka dari itu mungkin dari situ nanti kita bisa lihat. Demikian juga dengan Gerindra. Gerindra sudah, kalau dengan Gerindra tadi sudah dibangun kan komunikasinya udah 10 tahun ke belakang gitu ya. Baru sekarang CLBK kata Mbak Putri tadi gitu ya. Artinya mereka juga berharap gitu untuk menjadi bagian dari koalisi ini. Tapi kan perjalanan kita masih panjang nih, pendaftaran juga masih lama, masih 7 bulan. Jadi artinya ya sudah, kami mencari koalisi-koalisi lain, partai-partai lain yang untuk membangun yang lebih baik untuk negara ini. Seperti itu.